Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban buat semua saudara dan saudariku yang insya Allah senantiasa dapat kasih sayangnya Allah. Amin ya Rabb. Dapat cintanya Allah, dapat ridhonya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ikhwani, tahu nggak, hari ini aku bahagia banget karena aku kedatangan tamu, sosok sahabat yang sudah lama tak jumpa. Iya Bib, lama Bib, 3 tahun tak jumpa Bib. 3 tahun kita tak jumpa, Masya Allah. Tapi tamu ini udah gak asing banget buat semua ayang antum yang ada di Indonesia, Iya, Malaysia dan semuanya lah. Insya Allah aku yakin Ustadz Dery Sulaiman udah di mana-mana dan kemana-mana. Iya. Dakwahnya luar biasa. Allahu Akbar. Ustadz Dery Sulaiman musisi yang Masya Allah tabarakallah selalu berkiprah, menjadikan profesinya adalah sebuah ladang dakwah yang mulia, dakwah untuk ngajak orang ke jalan Allah. Bahkan kalau aku kan ngikutin terus nih Instagram beliau nih Tiap hari ya. tiap hari. Kalau udah tausiah itu berapa kali, plus perjalanan beliau dakwah khuruj di Bali kemarin, ngislamin orang berapa juga aku ikuti. Allahu Akbar. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Bahkan mantu juga. Iya. Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah ya kawan, kita sapa langsung Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah. Assalamualaikum Habib Anis, yang ganteng, yang baik, yang soleh, yang Amin. lembut hati, Amin. yang dicintai oleh seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Ustadz Dery, Iya Bib. perjalanannya ke Cirebon, Kuningan, Majalengka atau Cirebon, Kuningan dulu Ya. sekarang. Jadi ini. Bib, Masya Allah, Ana jumpa dengan Buya Yahya 2 minggu lalu di Bogor. Alhamdulillah. Kemudian Buya Yahya bilang beliau bikin syair tentang damai bersama. Luar Dan biasa. saya aransemen itu lagu dan saya rekam. Terus saya bilang sama Buya Yahya, insya Allah 1 Ramadan saya akan ke Cirebon Al-Bahjah. Masya Allah. Cuman saya ada jadwal di Bandung, kemudian lanjut ke Tasikmalaya. Nah, di Tasikmalaya ketemulah dengan satu orang sahabat kita juga, pengusaha Haji Yayan, orang soleh. Dan saya lihat Google Map, Tasikmalaya Ke Cirebon. Cirebon lewat Kuningan. Mampirlah ke Saya telepon Kuningan. Haji Indra, Iya. dia bilang saya boleh mampir nggak gitu. Oh harus. Kalau Jadi udah saya lewat datang ke Kuningan harus. Kuningan tak diundang. Datang tak diundang, pergi pun tak perlu diantar. Oh. Salah, ya. Enggak. Tapi orang Kuningan pastinya baik-baik semuanya. Baik-baik, Masya Mereka pasti akan menjadi tuan rumah yang baik. Dan alhamdulillah kebaikan-kebaikan mereka, orang-orang Kuningan ya, sahabat-sahabat, ada Haji Yogi, Iya, ada Haji Rahmat Ardian, ada Saya semalam Indra. nginap di villanya Haji Ardian. Oh, Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba saya nggak di Medan, saya ngikut tuh nginep. Iya. Alhamdulillah, syukurillah. Makanya jadi orang Kuningan baik-baik kan? Baik-baik. Alhamdulillah. Luar Walaupun biasa, saya baru ngeh itu Kuningan ini ternyata banyak berlian di sini. banyak sekali Banyak berlian. potensi, banyak keindahan di sini. Yang paling pasti apa yang berlian toh? Iya. Hatinya orang-orang. Orang Kuningan baik. Baik-baik. Masya Allah. Subhanallah ya kawan. Tak disangka Indra yang baik hati juga ngajak beliau ke tempat saya di Nutrisi Kolbu. Sebuah Iya. kemuliaan besar ketika aku mendapatkan seorang tamu yang hidupnya untuk Allah dan Rasulnya, hidupnya untuk perjuangan di jalan Allah dan Rasulnya. Dan semoga kelak di hari kiamat Amin ya Allah. bersama Allah, Amin, ya bersama Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Amin, Wasallam ya Allah. dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk pemuda yang nasya'a fi ibadatillah, Ya. pemuda yang alhamdulillah, kan beliau masih muda nih Muda. ceritanya. Meskipun sudah punya cucu tapi masih muda. Alhamdulillah, yang udah ditinggalkan kegelapannya udah selesai semuanya dulu. Dulu. Saya pernah merasakan nikmatnya maksiat, Bib. Oh, Beda dengan Habib, mohon maaf ya. Habib mungkin dari kecil udah soleh, baik dididik agama, terjaga dalam lingkungan madrasah pesantren. Tapi saya memang takdir saya, jalan hidup saya ini memang Allah gerakkan seperti ini. Dan ternyata masa lalu ini memang salah satu guru yang terbaik, Bib. pengalaman. Iya. Jadi saya punya kefahaman hari ini, tidak akan ada satu orang pun yang mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum mereka merasakan nikmatnya taat.
Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Jadi kalau orang berdakwah dengan kekerasan, dengan merampas kesenangan orang, itu tidak akan menjadi asbab hidayah. Naam, naam, semua jadikan dari hati. Dan ketahuilah semua yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Tidak merampas, mengganti dengan sesuatu yang lebih nikmat. Naam. Dan siapa saja yang sudah merasakan nikmatnya taat, dia pasti tidak berminat lagi maksiat. Subhanallah. Karena nikmat maksiat itu kalau dibandingkan dengan nikmat taat, itu bagaikan tetesan air berbanding samudera yang luas. Luar biasa. Nggak ada apa-apanya maksiat itu. Maksiat memang nikmat. Makanya Allah Maha Baik. Makanya pelaku maksiat itu istiqamah. Subhanallah. Saat kita, aku boleh komentarin sedikit. Oke. Jadi gini, ikhwan, maksiat itu ya, kalaupun dibilang nikmat oleh Ustaz Dery Sulaiman barusan, tapi setelahnya kadang-kadang kegundahan yang ada, Ustaz. Betul. Kalau ibadah itu, ya punten ya, minta maaf. Orang kalau udah maksiat, dia masuk nih ke clubbing misalnya, dia masuk ke tempat-tempat atau dia berbuat sesuatu yang notabene ya jelek gitu loh. Setelahnya biasanya ketakutan. Aduh, aku gitu loh. Ibaratnya aku apa nih gitu loh. Apa kok kayaknya sumpek lagi. Dia berpikir bahwa tempat itu adalah tempat yang terbaik. Padahal keluar dari situ pusing lagi. Ataupun maksiat-maksiat yang lain dan lain sebagainya. Apalagi kalau udah naudzubillahi min dzalik, maksiat yang udahlah, yang nggak usah kita ceritakan, tapi mudah-mudahan semua kita selamat dari itu semua. Pastinya ada kegelisahan. Misal contoh narkoba, ya kan. Setelah itu pakai sekali mungkin dia ngerasa nikmat, tapi setelah itu pusing. Tapi ketika nikmatnya ibadah ini, nggak ada apa-apa ya. Dibandingkan maksiat itu kan. Dibandingkan maksiat itu udah, karena di dalam ibadah itu ada sebuah ketenangan dalam hati kita, dalam jiwa kita, tanpa ada sesuatu yang sadari. Tolong kasih pengalaman terbaik antum dalam berdakwah untuk ngajak orang ke jalan Allah, supaya aku bisa niru nih. Kalau pengalaman itu semua ajib-ajib. Memang beda-beda suasana kan, beda-beda waktu, pengalaman, romantika, dinamikanya beda-beda. Kadang ada dakwah disambut orang dengan kasih sayang semuanya. Itu jelas tuh menyenangkan kan. Kemudian kadang ada dicuekin orang. Dan yang lebih parah lagi, pernah mau diancam, mau dibunuh orang. Ada. Kami itu pernah dikepung dulu, dikepung masjidnya. Seperti suasana mungkin perasaan Rasulullah ketika dikepung 100 orang preman dengan senjata. Sebelum hijrah itu. Saya pernah ngerasain itu pertama-tama khuruj 40 hari. Tahun 2003 saya keluar di Padang. Jadi waktu itu habis meletus bom Bali 2 ya. Jadi ada provokator yang bilang ada teroris dari Bali di masjid kita. Saya waktu itu masuk sana. Ternyata sebelum sholat maghrib itu masjid kita tuh dikepung sama pemuda-pemuda pakai pentungan, ada yang bawa golok segala semua. Dia teriak-teriak, keluar, pergi dari sini. Nah, mereka nggak tahu Amir saya ternyata angkatan laut. Kolonel Amir Jamaah itu kolonel angkatan laut. Cuma kalau udah pakai gamis kan Allah tutupi keduniaan orang, nggak tahu dengan sunnah ini. Nah, akhirnya terjadilah dialog dan mereka masuk masjid. Nah, dijelaskan tentang program kita. Akhirnya jamaahnya orang kampung itu tanya, kalau gitu berapa hari di sini? Kita udah izin kepada kepala kampung 3 hari. Oh nggak bisa, harus 1 minggu minimal. Subhanallah. Jadi ternyata orang yang membenci dakwah ini karena mereka salah paham aja. Mereka salah paham, mereka suuzon aja. Tapi kalau mereka tahu, tidak mungkin ada orang Islam yang benci dengan dakwah. Tidak mungkin ada orang-orang Islam yang membenci tabligh, membenci para habaib. Nggak mungkin. Kenapa dia benci sama kita? Karena mereka tuh melihat potongan video atau berita-berita framing, kita ini orang jahat. Tak kenal maka tak sayang. Nah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi pengalaman saya begitu. Diusir pernah, bahkan diludahin pernah. Allahu Akbar. Diludahin orang muka saya pernah. Istri saya pernah ditendang sama orang gara-gara pakai niqab di Bali. Ya. Terus ya. Tapi memang susah payah dalam dakwah itu, akan menjadi cerita indah nanti di akhirat, pasti ya. Dan jangankan di akhirat, di hari sekarang aja nih, belum mati nih, kita menceritakan kejadian 20 tahun lalu, itu menjadi cerita indah. Betul. Ya, jadi rugi sebetulnya orang-orang yang tidak mau bermujahadah dalam dakwah. Ya. Dan orang-orang yang bermujahadah dalam dakwah semakin susah semakin mulia.
Jadi siapa saja yang tidak mau bersusah payah dalam dakwah berarti dia tidak mau dimuliakan oleh Allah. Hakikat pewaris Nabi Muhammad juga seperti itu. Anda memahami gini, Bib. Kalau orang mengaku ikut jalan Nabi, Oh iya. ya, semua orang yang mengaku ikut jalan Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi. dan dia tidak melihat apa yang Nabi lihat, Mhm. dan dia tidak merasakan apa yang Nabi rasakan, saya rasa dia salah jalan. Betul, betul. Pasti bukan jalan Nabi yang ditempuh. Ada sebuah cerita. Boleh ya? Di Tarim di Hadramaut ada seorang ulama bernama Al-Habib Alwi bin Syahabuddin, ya. Beliau punya murid namanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertua dari Habib Umar. Nah, beliau ini saat didatangin sama orang-orang Baydha, ya, orang-orang dari daerahnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ditanya, "Kaif akhbar Muhammad bin Abdullah?" "Oh, Masya Allah Habib, dakwahnya diterima semuanya. Nggak ada masjid kecuali dimasuki Muhammad dan semuanya pada senang sama Muhammad." Beliau, ya, oh Masya Allah. Tahun depannya lagi, "Kaif khabar Muhammad bin Abdullah?" "Gal Habib, sekarang lagi ada masalah dengan apa namanya Syuyu'i, dengan Syuyu'i itu notabene-nya kalau komunis, sehingga mau dimasukkan ke dalam penjara dan ditangkap, mau masuk ke dalam penjara." Apa jawaban beliau? "Alhamdulillah, Dakwah diterima. ini jalannya Rasulullah SAW, ini baru pewaris Nabi Muhammad SAW gitu. Kalau tahun lalu kamu kasih saya bayangan kayak gitu, waduh saya sedih. Tapi ketika udah seperti ini yang aku tunggu-tunggu." Jadi bukan ditunggu diterima dakwahnya, tapi kesusahan dakwah itu karena untuk mewujudkan seperti yang antum katakan tadi. Saya pernah punya satu kenalan, ya, saya yakin dia orang soleh, kekasih Allah. Dia punya kepahaman ajib. Dia bilang kalau kita berkorban harta, kemudian Allah balikan, Allah ganti pengorbanan kita dengan sesuatu yang sama atau lebih baik, dia merasa korbannya nggak diterima. Allahu Akbar. Jadi korban yang diterima itu kalau diberikan dan tidak dikembalikan Allah. Allahu Akbar. Jadi dia bilang jalannya nabi-nabi itu ya kemiskinan, kesusahan, penderitaan, air mata, darah. Jadi kalau ada orang merasa dengan dakwah dia semakin datang dunia, berkaya dia, mestinya khawatir itu. Kan Sayyidina Umar bin Khattab ketika datang dunia justru dia takut. Ya Allah, dosaku apa? Kenapa dunia datang di zaman aku, bukan di zaman pendahuluku? Nah, hari ini banyak orang yang berada di jalur dakwah tapi pikirnya nggak akhirat, Bib. Itu masalahnya, Bib. Pikirnya dunia. Mohon maaf, banyak orang bikin madrasah pikirnya dunia. Alhamdulillah. Nah, sehingga yang diharapkan fulus, uang, popularity semua. Kalau saya alhamdulillah karena saya pernah merasakan hidup di jalur entertain. Ya, sebelum kenal tablik dakwah saya kan punya band, Bib. Dan saya tahu panggung itu tempat setan, tempat puji-pujian. Saya tahu di atas panggung itu ya, siapa saja yang naik panggung pasti turun panggung. Jadi ini nasihat buat para dai, penceramah, kalian jangan naik kemana-mana, di sini nggak usah turun. Biasa aja kita jalan aja. Kadang kita dimuliakan, kadang kita dicuekin, kadang diusir. Tuh harus kadang ketemu Abu Bakar, kadang ketemu Abu Sufyan, kadang ketemu Abu Talib, kadang ketemu Abu Jahal. Jadi mesti ada orang-orang yang berbagai macam bukti kita tuh mendatangi semua orang tanpa beda-bedakan. Karena kalau ada personal interest bahaya. Jadi dakwah ini orang kaya datangi, orang miskin datangi. Raja-raja datangi, rakyat biasa datangi. Karena orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Wah, itu lagu yang sangat-sangat. Bib, ana mau live sebetulnya mau konten sama Habib nih 2 jam atau 2 hari 2 malam. Betul. Tapi saya ditunggu Buya Yahya, Bib. Betul. Saya tunggu Buya Yahya, saya khawatir beliau menunggu dan galau. Oh, jangan sampai beliau galau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Semalam itu saya mesti nginap di rumah Buya Yahya karena banyak yang mau diceritakan. Tapi saya diculik Haji Yogi. Alhamdulillah. Dibawa ke Kuningan dan inilah takdir saya. Enggak apa-apa. Yang harus saya jalani. Enggak apa-apa. Ya, saya minta maaf kepada semua. Haji Indra yang culik. Maaf diculik Haji Indra, Masya Allah, dan semoga menjadi manfaat. Amin, amin. Pesan antum untuk ikhwan nutrisi qalbu. Iya. Teruslah bergerak sampai tak mampu lagi bergerak.
karena dunia tak lama, sebentar saja. Sebentar saja. Banyak orang bercita-cita ingin ini, ingin itu, ingin begini, ingin begitu, ingin kesini, ingin ke situ. Pagi hari masih tertawa bersenda gurau dengan anak istrinya, tahu-tahu sore hari sudah dalam kubur. Maka banyak-banyaklah zikrul maut, banyaknya ingat mati. Insya Allah kita akan bersegera dalam bertaubat. Jangan sampai angan-angan melewati batas umur. Berapa banyak kita lihat orang ingin bangun rumah, tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai. Banyak orang ingin punya mobil, tahu-tahu mati sebelum punya mobil. Maka jangan sampai angan-angan melewati batas umur. Sesungguhnya tidak ada kehidupan illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.